Halo teman-teman, jadi kita lagi berada di Taman Doa Our Lady of Akita Pik 2 Indonesia, The Garden of Mary and the Garden of Lamb. Jadi di sini kita akan melihat adanya urutan penyaliban Tuhan Yesus. Mari kita melihat ada 13 foto batu di sini. Yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Engkau Yesus Kristus. Ini doa. Yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Kita lanjut ke gambar kedua. Yesus memanggul salib. Jesus carries his cross. Lanjut ke yang ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Jesus falls for the first time. Nanti jangan langsung di-cut ya kalau udah habis. Yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya, yaitu Maria ibu Yesus. Next. Yang kelima, Yesus ditolong oleh seorang yang bernama Simon dari Kirene. Lanjut. Keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Saya sendiri tidak tahu namanya Veronica. Yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Mari kita lanjut. Yang kedelapan, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Yang kesembilan, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yang kesepuluh, pangkalan Yesus ditanggalkan. Kesebelas, Yesus disalibkan. Oh ya, maaf, pakaian. 12, Yesus wafat di kayu salib dengan mengucap kata terakhirnya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan yang ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Saya mau ajak saudara ke sini sebentar untuk berbincang dengan saya. Mengapa di foto ini Yesus jatuh untuk ketiga kalinya? Jadi saya punya kalimat seperti ini. Kalau saudara punya perkara-perkara dalam hidup saudara punya masalah, saya bisa bilang itu salibnya saudara. Kenapa? Karena salib yang Yesus pikul adalah salib bentuk fisik, sedangkan kita sebagai manusia tidak memanggul salib yang asli, ya kan? Siapa nih sih nggak pernah dengar istilah orang Kristen pikul salib? Semua pasti pernah dengar kan? Kenapa? Kita seringkali dalam perkara-perkara dan masalah-masalah kita terjatuh berkali-kali. Kita merasa kita gagal dan tidak mampu. Sama seperti Yesus. Yesus jatuh berkali-kalinya saat membawa salib. Salib itu harus dipikul, nggak bisa diseret. Jadi salib itu sangat berat. Dan pertanyaan saya, apakah Yesus bisa nggak jatuh? Bisa nggak? Bisa. Tapi Yesus memilih untuk terjatuh. Dia memilih untuk menggunakan seluruh kekuatan manusianya. Kenapa? Supaya Tuhan Yesus bisa bilang ke kita, kalau kamu jatuh, aku sudah terlebih dahulu jatuh sebelum kamu. Kalau kamu merasa kamu difitnah di dunia ini, disiksa di dunia ini, percayalah, aku jauh lebih dulu telah merasakan itu. Mengapa? Supaya aku bisa merasakannya dan aku bisa merasakan aku bisa merasakan seperti apa menjadi manusia. Makanya Yesus turun ke bumi dari bayi dulu. Kenapa? Supaya dia bisa merasakan rasanya tumbuh sebagai seorang manusia, merasakan kelaparan, kehausan, sakit, bahagia. Supaya apa? Ketika kita mengeluh akan dunia ini, percayalah, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengalaminya dan dia mengalami jauh yang lebih susah. Makanya jika dalam perkara, dalam masalah dalam hidup, janganlah mudah menyerah. Kenapa? Tuhan sendiri jatuh berkali-kali tapi dia memilih untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan misinya menebus dosa kita di kayu salib agar kita bisa dapat hidup dan mendapatkan kehidupan kekal di sorga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.